have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufina Sariningrum dari jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah dari Politeknik Negeri Jakarta ingin mempresentasikan skripsi terapan saya, yaitu dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lembaga keuangan syariah dalam menggunakan BPJS Kesehatan sebagai pelindungan tenaga kerja. Studi kasus BPRS Wilayah Bogor. Sebelumnya, saya berterima kasih atas bimbingan dan arahannya kepada dosen pembimbing satu saya, Bapak Dr. Bambang Waluyo dan Bapak Ahmad Barul Muhtasib. Lanjut saja langsung ke bab 1. Ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap perusahaan pasti memiliki resiko yang mungkin terjadi pada aktivitas perusahaannya, baik resiko yang tidak sengaja maupun unsur kecerobohan. Adanya resiko maka membutuhkan juga pencegahan resiko. Di Indonesia, salah satu upaya pemerintah untuk membangun perlindungan kesehatan masyarakatnya yaitu adanya program jaminan kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan. Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bahwa sifat dari BPJS adalah wajib bagi setiap warga negara Indonesia termasuk warga asing yang sudah menetap minimal 6 bulan. Dalam bermuamalah, Islam melarang adanya unsur yang terlarang. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 98 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah, sebenarnya sudah banyak praktik BPJS yang sudah berlandaskan syariah, namun ada unsur maisi riba dan gharar pada BPJS, terutama pada sisi akad dan investasinya. Sementara itu, ada asuransi syariah yang merupakan jaminan kesehatan yang berlandaskan prinsip syariah yang sudah jelas sesuai dengan kebutuhan mayoritas warga negara Indonesia, yaitu Islam. Perkembangan industri asuransi syariah terus mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2021. Otoritas Jasa Keuangan Wimba Santoso pada tahun 2020 mengatakan salah satu perusahaan syariah yang termasuk lembaga keuangan syariah yang saat ini tren pertumbuhannya adalah BPRS, yang dimana hingga akhir tahun 2020 mengalami hal positif baik. Selanjutnya, sebuah perusahaan yang sudah berlandaskan prinsip syariah, ada kalanya dalam setiap membuat keputusan pun berlandaskan dengan prinsip syariah, seperti BPRS dengan asuransi syariah yang merupakan sesama lembaga keuangan syariah yang dapat saling mendukung antara satu sama lain. Contohnya dengan tenaga kerja pada BPRS menggunakan asuransi kesehatan syariah sebagai jaminan tenaga kerjanya. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus pada BPRS di wilayah Kota Bogor, yang dimana BPRS tersebut merupakan perusahaan swasta yang berlandaskan prinsip syariah tetapi menggunakan BPJS Kesehatan yang masih mengandung unsur maghrib. Dari 7 BPRS yang ada di Bogor, ada 5 BPRS yang menggunakan jaminan keperlindungan kesehatan terhadap tenaga kerjanya, yaitu BPJS Kesehatan. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh faktor apa saja yang mempengaruhi BPRS wilayah Kota Bogor menggunakan BPJS Kesehatan untuk tenaga kerjanya, sehingga mengangkat judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lembaga keuangan syariah dalam menggunakan BPJS Kesehatan sebagai pelindungan tenaga kerja, studi kasus BPRS wilayah Kota Bogor. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka terdapat rumusan masalah, yaitu sebagai bentuk dukungan sama lembaga keuangan syariah, yaitu asuransi syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, mengapa BPRS wilayah Kota Bogor tidak menggunakan asuransi syariah tetapi menggunakan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan untuk tenaga kerjanya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi BPRS wilayah Kota Bogor menggunakan BPJS Kesehatan untuk tenaga kerjanya. Dari rumusan masalah tersebut muncullah pertanyaan penelitian. Yang pertama ada, apa yang menjadi bahan pertimbangan BPRS wilayah Kota Bogor dalam memutuskan BPJS Kesehatan sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya? Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi BPJS Kesehatan wilayah Kota Bogor dalam memutuskan BPJS Kesehatan sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya? Yang terakhir adalah, apa yang menjadi kendala BPRS wilayah Kota Bogor tidak menggunakan asuransi syariah sebagai jaminan tenaga kerjanya? Dari pertanyaan penelitian, maka terdapatnya tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui bahan pertimbangan BPRS wilayah Kota Bogor dalam memutuskan BPJS Kesehatan sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja
yang memengaruhi BPRS Wilayah Kota Bogor dalam memutuskan BPJS Kesehatan sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kendala BPRS Wilayah Kota untuk manfaat penelitiannya, bagi penulis bermanfaat secara akademik, yakni menambah pengetahuan penulis guna pengembangan ilmu ekonomi Islam yang khususnya terkait tentang asuransi yang dijalankan di Indonesia. Bagi lembaga keuangan syariah, memberikan masukan bagi LKS, khususnya BPRS, dalam mempertimbangkan keputusannya dalam penggunaan jaminan kesehatan untuk tenaga kerjanya yang sesuai dengan prinsip Islam. Dan bagi masyarakat umum memberikan pemahaman tersendiri tentang asuransi dalam hukum Islam. Dengan adanya tulisan ini, masyarakat diharapkan dapat mengenal lebih dekat BPJS dan sistem dijalankannya, serta diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu bisnis dan ekonomi pada umumnya dan asuransi pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya. Lanjut di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori akan membahas teori tentang yang pertama, lembaga keuangan syariah, yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah yang mencakup tujuan dan karakteristik dan kegiatan usaha BPRS. Yang ketiga, teori pengambilan keputusan yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, teori asuransi syariah, yang selanjutnya teori mengenai perlindungan kesehatan, lalu teori mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang mencakup tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan. Lalu, ada tenaga kerja dan 6 faktor yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu yang pertama pengetahuan yang mencakup tingkatan pengetahuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang kedua kepercayaan, religiulitas, keamanan, dan yang terakhir pendapatan. Untuk penelitian terdahulu, ada 12 karya ilmiah yang menjadi patokan penulis dalam penulisan skripsi ini. Yang pertama adalah ada dari Jurnal Hukum Islam LP2M IAIN Pekalongan dengan judul BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam. Yang kedua ada Syariati, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hukum. Yang ketiga ada Jurnal Azharqo volume 11. Dan yang keempat ada Skripsi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kelima ada Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam 96 dengan judul Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam. Yang keenam ada Jurnal Ekonomi Syariah volume 5 dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung. Yang ketujuh, ada Jurnal Prodi Ekonomi Islam Febi UIN Alauddin Makassar. Yang ke-8, ada Jurnal Keperawatan Silamfari volume 4 dengan judul Analisis Faktor Penentu Kepesertaan BPJS. Yang ke-9, ada Jurnal Menata volume 3 yaitu tentang manajemen pengambilan keputusan. Yang ke-10, ada El-Barah Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah volume 1 dengan judul Asuransi Syariah di Indonesia, Hukum Prospek dan Tantangannya. Yang ke-11 ada Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi dalam Program Asuransi BPJS Kesehatan. Studi pada Masyarakat Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Dan yang terakhir ada Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah volume 1 dengan judul Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS di Jawa Barat. Dan yang terakhir ada kerangka pemikiran. BPRS Wilayah Kota Bogor menggunakan BPJS sebagai jaminan kesehatan. Tentunya di balik hal tersebut maka ada keputusan yang membuat dan dalam pembuatan keputusan tentunya ada faktor-faktor pembuat keputusan. Yang pertama ada pengetahuan, kepercayaan, religiulitas, pendidikan, pendapatan, dan keamanan. Lalu penulis menjadikan sebuah pemikiran tersebut jadi karya ilmiah dengan judul Keputusan Lembaga Keuangan Bank Syariah dalam Penggunaan BPJS Kesehatan sebagai Pelindungan Tenaga Kerja, Studi Kasus BPRS Wilayah Kota Bogor. Langsung masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus.
Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dalam mendalam dari sebuah entitas. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Objek penelitian, untuk objeknya adalah faktor-faktor keputusan BPRS wilayah Kota Bogor yang menggunakan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan untuk tenaga kerjanya. Untuk subjeknya adalah BPRS wilayah Kota Bogor. Untuk metode pengambilan sampel dan populasi, pengambilan sampel menggunakan teknik sampel purposive. Hal tersebut cocok dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan BPRS wilayah Kota Bogor dalam menggunakan BPJS Kesehatan sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya. Untuk populasi, ada 5 BPRS yang ada di wilayah Kota Bogor. Yang pertama BPRS Amanah Ummah, yang kedua BPRS Al-Salam Amal Salaman, BPRS Botani, yang keempat BPRS Insan Cita, dan yang kelima adalah BPRS Rifatul Ummah. Untuk jenis datanya adalah jenis data Premier yang bersifat deskriptif dengan jumlah responden 30 dan data diambil dari dokumen terdahulu dan kuesioner. Untuk variabel penelitian, variabel X-nya adalah knowledge atau pengetahuan, X2-nya kepercayaan, X3 religiulitas, X4 keamanan, X6 pendapatan, dan X6 keamanan. Variabel dependennya atau variabel Y-nya adalah keputusan BPRS menggunakan BPJS Kesehatan sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya. Metode analisis datanya menggunakan 3 cara, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji analisis faktor. Baik, kita lanjut ke bab 4. Ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran umum responden. Dari kuesioner yang penulis sebar dengan jumlah 30 responden, maka didapatkan jenis kelamin responden adalah perempuan 50% dan laki-laki 50%. Usia rata-rata responden adalah 26 sampai 34 tahun dan 35 sampai 43 tahun. Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah sarjana atau S1. Lama bekerjanya adalah lebih dari 3 tahun. Uji validitas. Selanjutnya adalah uji validitas. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa hubungan antar item pernyataan pada kuesioner yang diberikan kepada 30 responden sebanyak 44 item sudah dikatakan valid karena R hitung lebih besar pada R tabel. Dari 44 pernyataan yang penulis buat, keputusan dari uji validitas adalah ada 1 pernyataan yang tidak valid. Hal ini disebabkan pernyataan tersebut adalah selain BPJS Kesehatan ada juga asuransi lain, yaitu asuransi konvensional dengan nilai skor total correlation sebesar 0,150 yang dimana angka tersebut kurang dari R tabel yaitu 0,361. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa dari 30 responden banyak yang tidak setuju dengan adanya asuransi konvensional. Uji reliabilitas. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari 44 item sudah sesuai dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,969 yang menunjukkan bahwa angket reliable atau konsisten. Untuk uji analisis faktornya, yang pertama yang dilakukan adalah menguji variabel-variabel yang telah ditentukan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai KMO secara keseluruhan adalah 0,804. Nilai tersebut berada di atas 0,5 dengan tingkat signifikansi 0,0000 yang berarti nilai signifikansi berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel berkaitan cukup kuat dan layak untuk dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Uji analisis faktor selanjutnya adalah tabel MSA atau Measure of Sampling Adequacy. Berdasarkan 6 variabel yang ada, maka selanjutnya dapat dilihat setiap variabel tersebut terdapat nilai yang lebih kecil dari 0,5, maka variabel dengan nilai tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini tidak terdapat variabel yang memiliki nilai di bawah 0,5, sehingga semua variabel dapat dianalisis lebih lanjut ke tahap selanjutnya.
Langkah yang kedua adalah reduksi variabel dilakukan untuk menentukan jumlah faktor yang terbentuk. Terlihat bahwa ada satu faktor yang terbentuk dari 6 variabel yang dimasukkan, yaitu faktor pengetahuan yang memiliki nilai eigenvalues lebih dari 1, yaitu sebesar 4,196. Maka faktor pengetahuan menjadi faktor 1 dan mampu menjelaskan 69,932% variasi. Untuk nilai total komponen 2, 3, 4, dan 5 dan 6 tidak dihitung, maka tidak menjadi sebuah faktor. Nilai komponen 2, 3, 4, 5, dan 6 memiliki nilai eigenvalues kurang dari 1, sehingga proses factoring berhenti pada satu faktor saja, yaitu faktor pengetahuan. Selain dari tabel total variance, terdapat pula grafik menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk, yaitu grafik script plot. Nilai titik komponen matriks yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1 dan grafik script plot di atas ada satu titik komponen matriks yang memiliki nilai eigenvalues lebih dari 1, maka dapat diartikan bahwa ada satu faktor yang terbentuk. Dari hasil tabel komponen matriks, masih sulit untuk menentukan posisi yang tepat terhadap variabel. Oleh karena itu, komponen faktor tersebut harus dirotasi sehingga akan memperjelas posisi sebuah variabel. Maka hasil pada rotasi komponennya menunjukkan hanya ada satu faktor komponen yang terekstraksi, yang dimana apabila ada satu faktor saja komponen yang terekstraksi, maka tidak dapat dirotasi. Namun, setelah dilakukan rotasi dan terbentuk satu faktor komponen, maka diuraikan sebagai berikut. Faktor 1, pengetahuan, nilai loading faktornya sebesar 0,200. Faktor kepercayaan, nilai loading faktornya 0,161. Faktor religiulitas, nilai loading faktornya 0,197. Faktor pendidikan, nilai loading faktornya 0,197. Faktor pendapatan, nilai loading faktornya 0,225. Faktor keamanan, nilai loading faktornya adalah 0,197. Maka, komponen skor covariance matrix yang didapat menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah 1,000 lebih besar daripada 0,5, yang dimana menunjukkan nilai korelasi komponen 1 lebih besar dari 0,5, maka satu faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum ke 6 variabel. Interpretasi faktor-faktor. Pengetahuan. Berdasarkan hasil uji validitas dari 8 item, pernyataan terkait faktor pengetahuan dalam kuesioner tersebut, faktor pengetahuan memiliki varians 69,932%. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendasar bagi seorang dalam memutuskan suatu hal yang akan menjadi pencegahan risiko di masa yang akan datang. 2. Kepercayaan. Faktor kepercayaan di dalam penyataan kuesioner yang paling tertinggi adalah responden percaya bahwa pengelola jaminan BPJS Kesehatan dengan prinsip gotong royong. Skornya sebesar 0,867. Hal ini mengidentifikasi bahwa responden menaruh kepercayaan yang merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Religiulitas. Faktor religiulitas memiliki varian sebesar 6,925. Hal ini karena tenaga kerja di BPRS menaruh kepercayaan pencegahan resikonya oleh BPJS Kesehatan terjamin kehalalannya. Lalu, faktor pendapatan. Di dalam pernyataan yang ada di kuesioner, responden setuju bahwa iuran BPJS Kesehatan lebih murah dibandingkan asuransi kesehatan syariah. Hal tersebut yang menjadikan BPJS Kesehatan lebih dipilih oleh masyarakat dibandingkan asuransi kesehatan syariah. Yang kelima, ada faktor pendidikan. Dengan pendidikan yang dimiliki seseorang membawa individu untuk menggunakan jasa asuransi cukup berpeluang besar, sebab mereka mengetahui tentang pengalihan risiko yang bisa dialihkan ke pihak asuransi. Faktor pendidikan memiliki varian sebesar 3,804%. Pernyataan dalam kuesioner terkait faktor pendidikan terdiri dari pentingnya pencegahan risiko, kualitas keputusan yang dibuat, dan rasa tanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Dan yang terakhir adalah keamanan.
Dari 11 item pernyataan terkait faktor keamanan, dalam kuesioner responden setuju bahwa prinsip yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dan asuransi syariah yaitu prinsip kehati-hatian, pelayanan memadai, dan keamanan dana. Maka dari uji analisis faktor, uji reliabilitas, dan uji validitas didapatkan faktor dominannya yaitu adalah faktor pengetahuan. Berdasarkan nilai explained dari hasil penelitian tersebut, dari hasil analisis secara keseluruhan, faktor yang dominan atau memengaruhi keputusan seseorang untuk mengikuti BPJS Kesehatan adalah faktor pengetahuan sebesar 69,932%. Dari total keseluruhan 99,7%. Sedangkan sisanya sebesar 29,8% diterangkan oleh faktor lain yang diteliti dari penelitian ini. Implementasi yang didapat dari penelitiannya analisis data yang sudah diuraikan adalah kehadiran jaminan kesehatan tentunya menjadi pencegahan resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam pembuatan keputusan diharapkan mampu berpikir lebih jauh ke depan dalam mengelola keputusan yang dibuat. BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang saat ini perkembangannya sangat baik. Sebaiknya dalam memajukan perkembangan ekonomi syariah, BPRS dapat menggunakan asuransi syariah sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya. Hal tersebut dijadikan sebagai bentuk saling mendukung antar sesama lembaga keuangan syariah. Selain asuransi syariah, ada badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti BPJS yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pencegahan risiko. Pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menjamin risiko biaya kesehatan yang besar dan tak terduga di masa yang akan datang. Namun, di sisi lain, karena masih ada unsur maghrib pada BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan perlu membenahi sistem yang dijalankannya agar semua sistem sesuai dengan Fatwa nomor 98/DSN-MUI/12 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial syariah. Nah, bab 5 penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, dari hasil penelitian 6 faktor yang mempengaruhi keputusan BPRS untuk mengikuti BPJS Kesehatan, yaitu faktor pengetahuan, kepercayaan, religiulitas, pendidikan, dan keamanan. Faktor paling dominan dari 6 faktor yang mempengaruhi adalah faktor pengetahuan. Yang kedua, BPRS wilayah Kota Bogor tidak menggunakan asuransi syariah, tetapi menggunakan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan untuk tenaga kerjanya, dikarenakan mengikuti peraturan pemerintah yang mewajibkan seluruh WNI menggunakan BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga, faktor pendapatan tenaga kerja di BPRS wilayah Kota Bogor menggunakan BPJS Kesehatan adalah hal yang menjadi pertimbangan BPRS menggunakan BPJS Kesehatan, sebab biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti BPJS lebih murah dibandingkan dengan asuransi syariah. Yang keempat, hal yang menjadi kendala BPRS wilayah Kota Bogor tidak menggunakan asuransi syariah untuk tenaga kerjanya adalah pengetahuan pejabat BPRS tentang BPJS Kesehatan lebih banyak dibandingkan pengetahuan tentang asuransi syariah. Saran untuk memperoleh bagi peneliti selanjutnya adalah untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi BPRS dalam menggunakan BPJS Kesehatan sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya dengan sampel yang lebih banyak. Dan dalam menggunakan dan diharapkan menggali informasi yang lebih luas mengenai pengaruh pengetahuan, kepercayaan, religiulitas, pendidikan, pendapatan, dan keamanan terhadap keputusan BPRS dalam menggunakan BPJS Kesehatan sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya. Karena dalam penelitian ini variabel pengetahuan saja yang lebih dominan. Bagi lembaga syariah, sarannya adalah upaya yang sebaiknya dilakukan adalah dapat memberi dukungan lebih terhadap sesama lembaga keuangan syariah, yaitu dengan cara menggunakan asuransi syariah sebagai jaminan kesehatan tenaga kerjanya. Penelitian ini dapat menjadi landasan keputusan manajemen BPRS agar menggunakan asuransi syariah
sebagai jaminan untuk tenaga kerjanya. Dan yang terakhir, bagi masyarakat umum diharapkan mampu berpikir jauh dalam mengelola pendapatan atau keuangan yang dimiliki dengan mendalami manfaat yang akan diperoleh dari adanya asuransi kesehatan. Selain itu, juga adanya jaminan kesehatan bertujuan untuk memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam jamin resiko biaya kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segitu saja presentasi skripsi dari saya. Mohon maaf masih apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan, dan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan pembimbing saya. Tidak lupa, semoga Bapak dan penonton selalu diberikan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.